Itu pertama mungkin kaitannya dengan manajemen PDM ya, dan bagaimana manajemen amal usaha di bidang PDM ke depan. Kemudian juga kita akan membahas apa itu etos kerja dan bagaimana Muhammadiyah menerjemahkan etos kerja, lalu mengapresiasi kepada karyawan dalam sebuah kaidah di mana Muhammadiyah menggunakan kaidah khusus Muhammadiyah atau kaidah-kaidah yang memang diturunkan oleh pemerintah. Lalu kemudian nanti juga akan ada orientasi yang merupakan harapan dari khususnya saya, para pegawai Muhammadiyah ini juga sudah mempunyai pengetahuan agama yang unggul begitu ya. Mungkin kalau sudah sangat kental dengan pemahaman bagaimana berada di sini, bekerja di sini, saya akan mencoba bahwa Bapak Ibu sekalian untuk memahami agama Islam dengan kekuatan pemahaman yang unggul, di mana Bapak Ibu sekalian bisa jadi di tempat tinggalnya masing-masing itu menjadi orang yang mungkin secara kehidupan adalah agen soleh sekurang-kurangnya begitu. Syukur kemudian bisa menjadi pelaku dakwah Islamiyah. Bisa jadi justru kembali Muhammadiyah itu munculnya bukan dari majelis tabligh, tapi dari para pegawai Muhammadiyah, kan begitu. Bisa jadi kan ya. Dan moga-moga ini yang menjadi takdir lah ya. Takdir bisa didoai ya pada kita. Di Muhammadiyah Kali Tengah itu tukang sapu kerjanya di farmasi, itu bisa ngomong fikih ibadah dan bisa berdebat dengan para santri. Namanya siapa itu ya? Tak ada ya. Dia hafal habis sholat hafal, karena ngaji terus hadir tiap pengajian. Pasti ketahui kerjanya di mana? Di farmasi. Apa guru ya? Itu tukang sapu. Jadi itulah mungkin satu fenomena ya, satu hal yang memang mengemuka di Muhammadiyah. Karena hidupnya di Muhammadiyah kelihatan, auranya tuh, aura Muhammadiyahnya kelihatan. Di upper itu ada seseorang imaminya tuh nggak lazim seperti Muhammadiyah, langsung tegur oleh sapamnya. Sapamnya tahu bahwa ini bukan kayak Muhammadiyah. Dia omong itu surat apa? Ini Anda sapam apa? Anda surat apa? Sapam itu. Karena udah habis kan sapam itu. Kabero hati. Disewati kan? Ini rawatib bukan saudara, ada rawatib zaman. Kamu disewati. Nah, saya kira mungkin itu juga harapan di depan itu, apabila Muhammadiyah Cirebon ini lolos dalam arti mengkader mubalik secara terstruktur, ternyata ada lapis dua dari karyawan Muhammadiyah di lingkungan PDM. Ternyata sekurang-kurangnya jadi orang soleh lah di kampungnya masing-masing kan, jadi orang yang hidupnya normatif gitu ya, orang yang semua orang tahu kalau karyawan Muhammadiyah itu beda pola hidupnya tuh, dia itu nggak arogan, akhlaknya bagus, gitu kan, ibadahnya rajin dan lain sebagainya. Saya kira mungkin ini ya. Untuk beberapa pertemuan mungkin masih saya ya ini menyangkut manajemen dan mungkin langsung ditarik dalam terapan-terapan Pak Nopan. Misalnya pegawai Muhammadiyah sudah harus tepat waktu kerja, gitu kan, yang dikerjakannya apa dan sebagainya, kita bisa evaluasi ya masing-masing. Nanti kan direktur masing-masing yang akan menjadi supervisornya tentang Islam dan Muhammadiyah, terapannya dalam amal usahanya masing-masing kan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan dahulu kenapa kita ada di sini ya, kita menjadi pegawai Muhammadiyah. Barangkali ini sababiyahnya nih.
kalau hakikatnya Allah ya. Muhammadiyah itu mempunyai visi ya. Muhammadiyah itu punya visi yang sifatnya visi sepanjang zaman. Visi Muhammadiyah yang sifatnya universal, berlaku di mana saja, kapan saja. Ada visi Muhammadiyah yang berlakunya temporal, yaitu visi yang diketuk palu pada saat pertama berlaku 5 tahun. Ini diganti lagi gitu ya. Kalau yang universal itu adalah Muhammadiyah membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya gitu ya. Intinya segitu, membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ketika kita lihat konsep Muhammadiyah dalam satu teori di Muhammadiyah, namanya teori matan keyakinan ya. Di Muhammadiyah ini ada sebuah redaksi untuk meyakini sesuatu. Muhammadiyah mempunyai ideologi. Ideologinya itu dituangkan dalam matan keyakinan Muhammadiyah. Yang dimaksud dengan yang sebenar-benarnya dalam matan keyakinan Muhammadiyah adalah hidup kita ini beragama Islam bebas dari TBC. T-nya itu tahayul, B-nya bid'ah, khurafat. Di sini kita harus paham apa itu tahayul, apa itu bid'ah, dan apa itu khurafat. Kita mungkin belum paham tentang bid'ah itu apa. Taunya yang nggak ada contohnya dari Nabi itu bid'ah, hanya segitu mungkinnya. Nanti ditata nanti apa itu bid'ah, dibilang Pak Amin oleh Pak Hamdan. Kalau Pak Novan yang agak dikit belajar ajar nahu sorot lah. Nah. Apa itu bid'ah, apa itu khurafat? Nanti kita bedah. Ternyata bid'ah dan khurafat itu definisinya banyak. Dalam arti definisi secara khusus atau terminologi gitu ya. Tergantung siapa yang memberikan definisi itu. Kalau ulama fikih definisinya seperti ini, nggak usah saya sebutkan yang panjang, panjang yang penuh ya. Ulama fikih itu ahli hukum Islam ya, fuqaha, masih tarjih lah. Ulama teologi, ulama akidah yang membahas tentang ilmu keyakinan, gitu kan. Ilmu kalam gitu, ahli dalam teori-teori kalam, belum yang publik kalam apa, nggak usah saya terangkan lah ya, panjang. Ada ahli istimaiyah, kemasyarakatan sosial. Masing-masing ahli di bidangnya itu memberikan definisi yang berbeda-beda. Kalau kelompok teknologi, teknokrat, bid'ah itu produk modernis, sesuatu yang di-cover pembenarannya oleh Rasulullah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Misalnya kita dulu itu pada masa Nabi menentukan waktu kan dengan melihat matahari ya. Kalau mataharinya itu bayangannya di sebelah timur, berarti di bawah jam 12, ya kan? Kalau panjangnya segini jam 7 segono, jam 8 setengah dari tubuh kita jam 10, ya kan? Panjang dikit lagi gitu kan jam 11, atau pas dengan tubuh kita masuk lagi aneh kan? Masuk jam 12, nggak ada bayangannya 12 pas, sedikit bayangan masuk duhur ya. Duhur itu kalau kita berdiri di tengah-tengah di luar di sinar matahari, berdiri nggak ada bayangan belum turun tuh, itu jam makan tuh, berdiri nggak ada bayangan tuh mangan berkempong zaman bagian konon. Jadi neng sawah kayak neng sawah tuh mau lihat jam tuh, lihat bayangan, waduh si mbok belum tekan bayangannya hilang dan lolas gitu kan. Nanti ada bayangan sedikit masuk awal duhur, namanya huluk satu. Di kampung kan begitu, ini hidupnya di kota ya, akhirnya tahun 90-an sih ya.
Kalau Pak Amin saya kan tahun 60-an lah ya, Hamdan 60-an. Nopan tahun 80-an. Nah, kemudian untuk menentukan waktu udah pakai teknologi jam tangan. Nah, itu boleh enggak? Kalau ahli teknologi kan antum a'lamu bi umuri dunyakum lah, intinya begitu ya. Nah, itu mungkin tergantung definisi. Nah, saya kira nanti kita bedah. Kita juga harus paham bid'ah itu apa gitu ya. Selama ini hanya mengartikan secara umum, mengada-ngada apa yang tidak diadakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umum sekali ya. Kemudian kurafat itu berarti sesuatu yang di dalamnya ada indikasi angdat dan kemudian angdat dan tagut. Angdat itu apa, tagut itu apa, nanti kita lihat ya. Angdadun, tagut. Kalau tagut itu ma'ubidah min ghairillah. Jadi kita itu lebih mendahulukan yang lain selain Allah. Contohnya pokok orang Islam bagi warisan yaitu hukum adat. Nah, itu tagut ya, mendahulukan selain daripada Allah. Gitu loh diantaranya. Kalau adat itu ya sifatnya seperti syirik kecil ya. Dan namun duduk Pak Amin Basir ketua Diktas Penek, kita menjadi kepala sekolah jangan kurang ya, padahal harus yakin semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita operasi politik? Nantilah ya, beli operasi politik kalau masuk ruangan-ruangan yang sifatnya kental dengan dimensi yang tidak bisa dihindari, yaitu katakanlah format politik, maka itu menjadi sesuatu yang memang tidak bisa ditinggalkan. Nanti apa hukumnya, fardu ain atau fardu kifayah? Nah, kemudian Muhammadiyah punya visi itu tinjauan ke depan ya, yang sifatnya temporer. Dalam Muhammadiyah abad kedua, berarti saat saya memimpin Muhammadiyah 5 tahun pertama abad kedua. Abad kedua Muhammadiyah itu masuk di Kabupaten Cirebon 2015-2010. Saat saya memimpin Muhammadiyah pertama kali ya. Jadi ketika saya masuk abad kedua, masa saya tidak sadar bahwa Muhammadiyah ini sudah harus berlari gitu ya. Apa artinya ulang tahun Muhammadiyah sampai tiap 100 tahun sampai triliunan itu? Miliar triliunan baru. Sedunia ramai itu. Ngapain kita milad Muhammadiyah ke 100 tahun gitu ya? Lalu kemudian saat saya mimpin Muhammadiyah masuk abad kedua, abad pertama golongan Haji Madalan sampai terakhir berarti bukan Din Samsudin, ya kan? Din Samsudin yang pertama, Din Samsudin yang kedua sama dengan saya yang pertama, gitu. Ya masuk abad kedua, sejarah nih. Memasuki awal abad kedua, masa Muhammadiyah emblang-emblung sekolahan mungkin ya kan? Yang mimpinnya saya, benteng pada bocor ya, lampu huruf KB STM enggak sampai jam itu. Kita kan nganter sisia sekolah, pegang motor, balik langsung mampir mono. Wah, nama tadi siapa? Lampu arep sekaligus sama kampusnya IC kan, kamatannya kita ini rektornya pilih KB SMPM 2 banyak muncul baik tempat kedudukan anu ya, bayangkan dikira ya di semangat itu punya sini apa kayak tumbuh KB kita stres ya gitu. Masa berdua mau ngenes. Ini kan buat sejarah kita itu Muhammadiyah ya. Jadi Muhammadiyah itu punya visi memaknai
gerakan pencerahan. Muhammadiyah kan gerakan pencerahan ya. Tanwir itu pencerahan. Gerakan pencerahan adalah kata Muhammadiyah di 5 tahun pertama pada saat memasuki abad ke-2, membebaskan, memberdayakan, memajukan kehidupan. Visinya Muhammadiyah itu membebaskan, memberdayakan, memajukan kehidupan dari kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan. Saya ibu formalisme dan tradisionalisme yang membelenggu. Itu yang buatnya adalah Muktamar Muhammadiyah di Jogja. Bukan buatan saya seperti yang dikomplain oleh guru-guru multiplier. Jangan kecil-kecil mesti ngomong kebodohan-kebodohan. Itu Muhammadiyah. Yang buatnya Muktamar Muhammadiyah ke-40. Ya, istilahnya sudah baku, tidak usah pakai attitude, kebodohan atau kejahilan. So, kalau dikomplain, ya kan? Ada yang komplain tuh, gue biasa ngomong, bukan diktat saja saya itu nggak bisa menerangkan tentang ciptaan Pak Dr. Bukan, itu ciptaannya PP Muhammadiyah saat muktamar ke di Jogja abad ke-2. Semuanya semangat abad ke-2 ini untuk membuat visi di PDM, PWM begitu semua. Makanya saya komplain, kok PWM nggak begini, PDM lain kok nggak begini. Kok kayaknya saya sendiri di Jawa Barat tuh yang sesuai dengan visi tersebut begitu. Ada yang di kota tuh, mohon maaf ya, visinya Islamisasi masyarakat kota Cirebon. Oh, di Facebooknya isinya. Berarti waktu utama hadir tidak? Atau jangan-jangan jadi batu akik. Nah, kita kan masuk komisi apa pleno? Ketua komisi. Ya, ngertilah, ngerti ke kita. Yang berat kan SC, Tanwir, yang berat kan Tanwir. SC dibahas di muktamar. Nah itu loh, membebaskan, memberdayakan, memajukan kehidupan. Kenapa seperti ini terjemahan gerakan pencerahan itu? Muhammadiyah melihat 100 tahun ke depan nih, problem bangsa Indonesia ini masih dominan di sekitar kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, formalisme dan tradisionalisme menurut. Karena itu kemudian di negara ini wajib belajar 9 tahun. Itu idenya Muhammadiyah. Dibiayailah 9 tahun itu oleh pemerintah. Kemiskinannya memang miskin, gitu kan? Masih kita kebodohan, ketertinggalan, tunggalan sudah sebab tertinggal. Vespa buatan Vietnam, Nike, Adidas, Puma Vietnam. Mobil buatan Vietnam sekarang sama dengan Volvo kualitas materialnya. Thailand, Mitsubishi, India, Suzuki. Semua Suzuki yang ada di Jepang itu buatan India. Mitsubishi ke Thailand, terus Honda Thailand, Honda Brio itu Thailand. Itu berarti yang CKD. Kalau yang CPU Jepang langsung, misalnya Hondanya itu Accord, Civic, terus ya pun lah, ya. Terus motor gawe tengah kabeh, sama perawan. Jadi itu kira-kira untuk mengilustrasikan barangkali ini menjadi indikasi dalam asumsi saya kelihatannya itu kita tertinggal tuh, kan? Jadi Thailand misalnya dalam konteks olahraga se-Asia Tenggara itu biasanya juara umum kita kan orang Thailand tuh sampai 15 tahun. Indonesia ranking 10 besar bahkan 8, 9 kan ewak terus gitu. Sejak saya nggak ikut panahan udah berantakan di kelas gitu. Sama Suju huruf ya beliau yang juara panah dunia kan hubungan Islam ya, orang Korea Suju cantik jelita.
Orang Indonesia kalah keok. Ya, nah kita disuruh belajar memanah kan ketinggalan itu. Nah, akhirnya kiat-kiatnya apa? Pemberdayaan, membebaskan, memberdayakan. Harus bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketinggalan dengan pola pemberdayaan, diberdayakan. Lalu kalau sudah berberdaya pasti akan maju kehidupan. Jadi kita diajari oleh Muhammadiyah tidak boleh cengeng. Saya punya teman seorang sales, dia semeter sekarang namanya hilang karena mungkin kena aplikasi, karena prestasi jelek hilang. Itu dia nggak menangis dulu, nggak berdukun, nggak kemana-mana, ngelamar lagi, buat lamaran 20 lagi, terima lagi di sini terus. Hebat itu orang. Ada lagi teman saya, teman SD, jadi cleaning service, ikut jadi cleaning service di sebuah CV-nya teman lagi. Oleh temannya sendiri kena gradasi, dia nggak kepake, nggak bisa masuk kelompok matahari, dia dipindah kemana? Dia dipindah ke CV yang lain. Terus dia tetap aja menggawe, nggak pernah lulus. Itu yang lebih profesional ternyata, dia tahan banting. Ini habis nih, saya lihat daftar ya, nama ada nggak? Nggak ada, langsung buat lamaran. Ternyata di rumahnya sudah ada lamaran untuk mana-mana lagi. Dia hampir tiap 3 bulan itu dia lihat daftar, namanya muncul lagi enggak? Kan dikontrak. Ini Indonesia enak coy, pegawai tetap seumur hidup oleh BPJS, ini kan kita tahu haknya ya, dan punya hak pensiun seperti PNS 60%. Ya kan, enak, ya enggak? Harus bersyukur. Dia kan jadi cleaning service, udah jadi anak buah. Dia waktu orang berbelanja rame-rame lebaran dia, bayangkan nasib enak. Minggu itu persaingannya ketat, jadi cleaning service aja tuh. Yang lebih ketat lagi jadi pom bensin kan, tangan-tangannya nggak jelas, atau nggak bener ada SD kan. Mantri, wah alhamdulillah, harus sembah bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang Pak Manako eselon 3 ya, Pak Botek pun eselon 3 Pak. Iya, eselon 3 Pak, sama dengan UPTD. Gaji melebihi UPTD. Harus berdaya, diberdayakan. Nah, gimana caranya pemberdayaannya? Saya mikirnya, aduh, udah di sini aja. Lihat saya motret anak ini, bagaimananya ini biar berkah memimpin tuh, gitu ya. Gaji guru itu berapa nanya. Terus lapangan kerjaan tuh untuk orang Muhammadiyah di mana? Oh, di DKP semua umumnya tuh. Ya, pokoknya kalau nyari pekerjaan di Muhammadiyah itu pasti masih di DKP. Jadi Amin, saya mimpin tuh di Cirebon nih, nggak punya rumah sakit, nggak punya apotek, klinik pun tidak. Ya, ekonomi, beli duit toko, ya kan? Bener apa lagi tuh? Mahasiswa akad, nggak punya background material. Yang namanya ketua majelis akad itu pemborong semua dari masa ke masa. Padahal bangun terus, kenapa nggak belanja aja di majelis ekonomi materialnya tuh? Kan saya mikirnya begitu. Kemudian yang lucunya lagi adalah kehidupan di sini itu stabil, bagus, tapi isinya itu tidak bijak, tumpang tindih, dan kita terhitung orang yang tidak masuk dalam menerapkan manajemen utuh. Guru sebagai tenaga pendidik jadi pelaku CV, ya boleh kaos oblong ini olahraga ini Pak Guru olahraga, laga belajar genteng Pak Guru bahasa Inggris, laga semen ini Pak Guru bahasa Indonesia, laga Al-Quran ini Pak Guru AIK, tubuhnya kan sayang dong. Memang itu bagus menjadi ada gerakan kerja apa namanya kerja padat karya ya.
Tapi kita bisa given gitu ya. Mulai kekuatan-kekuatan yang ada itu bisa dimanage oleh manajemen ekonomi. Di hire yang namanya guru yang suka membuat baju pramuka itu dimasukkan masuk ke majelis ekonomi, dalam arti tidak ke pengurus, tapi sebagai agen saat kita akan memproduk baju pramuka, gitu loh. Join, maksudnya begitu. Nanti ada bagian daripada keuntungan yang masuk ke persyarikatan secara betul, dalam arti di induk organisasi, yaitu PDM dengan majelis ekonominya. Ada keuntungan selama ini bisa kembali kepada sekolah dan yang bersangkutan yang mengelola. Tapi dulu nggak misalnya dapatnya 100%, sekarang mah karena ada musyawarah dengan PDM majelis ekonomi diambil sekitar 10 atau 30%, kan gitu. Ini semuanya untuk apa? Untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan semuanya, gitu. Kontribusinya terus ada. Jadi pos-pos pemasukan itu bisa dipotret dari apa yang ada dan bisa dibangun dari apa yang belum ada, gitu. Bagaimana kita akan meningkatkan gaji guru karyawan kalau selama ini kita sekolah misalnya nggak punya unit-unit usaha? PDM sebagai pemilik juga nggak punya divisi B, yang nanti dari divisi B itu bisa dimanfaatkan hasilnya untuk mensuplai gaji atas sekolah-sekolah yang defisit. Nah, dari situ kemudian kita coba melangkah ya. Jadi intinya sih, kalau kita pengen meningkatkan keadaan dari yang biasa menuju ke berkembang atau maju atau luar biasa, ya kita kemudian kalau konteksnya adalah memberdayakan masyarakat yang dikehendaki dibatasi dulu dong, jangan masyarakat umum, tapi masyarakat Muhammadiyah dulu, gitu ya. Masyarakat umum kan tanggung jawabnya pemerintah, ya. Warga Muhammadiyah dulu kita berdayakan. Nah, pemberdayaannya di mana? Mereka bisa beraktivitas di mana? Ternyata potensinya itu sangat terbatas. Dalam arti tempat untuk pemberdayaan, untuk memberikan keberkatan di Muhammadiyah Kabupaten Cirebon itu terbatas. Hanya punya sekolah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon itu di bawah Majelis Dasmen. Kalau begitu hanya bisa mengcover para alumni sarjana keguruan, ada sarjana ekonomi, sarjana hukum, peternakan, pertanian, dan lain sebagainya, nggak bisa pernah di cover di Muhammadiyah. Muhammadiyah hanya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk para guru saja. Sedangkan alumni atau warga Muhammadiyah banyak sekali yang latar belakangnya bukan sarjana keguruan. Kalau kita pengen memberdayakan semua masyarakat yang berbeda-beda tingkat kesarjanaannya, maka ya kita harus buka dong lapangan pekerjaan di luar Majelis Dasmen. Makanya gerakan pendidikan amal usaha diwajibkan untuk unsur pembantu selain Majelis Dasmen, seperti Majelis Ekonomi, Majelis Pemberdayaan, Majelis Wakaf, Majelis PKU, dan lembaga-lembaga, gitu ya. Semuanya harus punya amal usaha. Di amal usaha itulah kemudian nanti bisa menjadi pintu-pintu bagi warga Muhammadiyah sesuai dengan bidangnya masing-masing, gitu ya. Majelis Ekonomi wajib punya unit usaha atau perdagangan dan lain sebagainya, harus punya kantor, harus punya toko. Di uangnya langka, saya nggak bisa dari nol sama sekali, ini berat, ya kan? SDM-nya yang dari ekonomi juga masing-masing sudah pada kerja dan hanya aktivis yang tidak punya pengalaman di ekonomi. Saya minta supaya Mas Tono unit kerjanya tidak di Dasmen, tapi pindah ke Majelis Ekonomi. Sekaligus kita proklamirkan bahwa Majelis Ekonomi sudah punya karyawan tetap, yaitu namanya Mas Tono. Mungkin pindahan ke Majelis Dasmen. Saya sosialisasikan itu kepada majelis ini kebijakan. Kalau dia bisa bekerja, ada Majelis Ekonomi ditangani oleh eksekutif, namanya Mas Tono. Percuma pengurus semua, gak ada yang nongkrong, semua kabeh. Emang
paham, cuma paham. Balik, libur lampu itu kan bisa tank gitu kan, ada pengurus kan datang jam 12. Kalau Mas Tono kan pegawai, jadi jam 8 sudah datang, kan gitu loh. Nah, Mas Tono dipindah. Nah, karena nggak pernah mendengarkan wali Songo, di tasmennya salah paham. Sira aku sopir ini kono bae. Benar, kita ngomongin orang ya. Saya mau ceritanya nanti dan dimenting-menting loh. Bukan Pak, bukan Pak. Sabda pun nggak tahu betul. Semua ditatarin dan kita berkali-kali itu saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia loh, bukan pakai bahasa Inggris. Mulai ngerti. Seperti itu mulai ambil. Ya ini persyaratan. Kita wajib membantu siapa? Tahun kita beli gudang. Mas Toto sudah mutasi home base-nya di Majelis Ekonomi gitu kan. Untuk menambah penghasilan, misalnya siapa namanya itu? Pandi. Nanti ketika ada kegiatan itu nggak cukup hanya dengan AI waktu itu kan. Jadi Mas Tono dibantu diantaranya oleh Mas Wandi, tambahin duitnya sama oli sampai DM oli sama di hitungan itu sampai DM 2 juta. Ribet, maksud kita kan meningkatkan penghasilan, belum terpulang nih karena kita belum punya lembaga usaha nih ya. Gak sudah tekniknya gitu kan, kita melakukan teori pada karya dan di briefing juga saya dikasih tahu bahwa diperbantukan AI digaji dengan PTN cilik, tapi biar bisa dapat penghasilan tambahan nanti saya akan tunjuk sekolah ini AI jaga malam dibeliin oleh sira aja bayar sira ingat ekono dirapatkan nanti AI oleh tambahan 100.000 tambah 100.000 rapat 100.000 ya sekolah Katolik itu bukan ulama yang ngarep mas ini BFT dan lain-lainnya butuh nanti kamu di sana gada-gada nyaput-nyaput di sini nyaput itu beli papa ya kan harus jadi hakim kan tuh ini juta orang-orang ya jadi hakim ada lamar-lamar pengadilan gitu kan. Nah itu caranya ya, kemudian seterusnya dan seterusnya gitu kan. Lalu bagaimana supaya kemudian majelis itu percepatan untuk punya amal usaha, membuka lapangan pekerjaan gitu kan. Nah itu langkah-langkah yang dibuat oleh saya itu diantaranya satu, bahwa setiap majelis ini untuk percepatan memiliki amal usaha saya suplai dana. Nah PDM pinjam uang kepada bank PTN Syariah. Dah ribut dikiranya uang SPP di kasmen di Kongo. Hari ini wali itu aja sudah nih. Wong ngerti sih lu. Kita ngomong berkali-kali gini masih di uang karena apa? Ketua LPPM-nya cewek. Apa ya ini? Pendatang biar tahu Pak. Masa Anda nggak tahu bahwa yang mimpin Anda ini orang yang berada dalam kebenaran, jadi Anda terumpan oleh fitnah-fitnah, ya kan? Ini nggak boleh uang majelis dikasih dipakai untuk tuku sawo, tuku kian, tuku ini. Dari siapa itu? Nah, itu Pak Haji Nuryaman yang ngomong itu. Wah banyak Pak, wah kita dokter sih siapa? Memang yang dalam negeri kan belum ada izinnya ya. Sinesa, kasar saya ngerti. Masa uang amal usaha dari di tanah dipakai untuk modal? Ada juga USPM untuk membangun. Nah, kita coba membenahi keuangan ini kekuatannya kayak apa? Dulu kekuatannya dahsyat nih Tuparek ini, tapi kenapa uang itu kok nggak ada yang ngumpul di Muhammadiyah? Karena ini bank KB. Kita buat peraturan-peraturan. Bank itu tanda tangannya kepala sekolah, bendara, dikasihnya tahu. Semuanya terpadu, gitu ya. Semuanya itu
satu atapkan. Dua, Nabi Muhammad juga di ECIB dengan Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abu Sofyan, mau hidup keluar dari kehidupan yang salah, nggak berhala terus kan gitu. Ya, saya kira mungkin ini yang harus dipahami bersama, dan sikapmu ini baru bisa diterapkan di Majelis Dikdasmen. Nanti akan diterapkan ke unsur pembantu divisi B. Yang sudah melaksanakan adalah PTM sama Lajismu, ya kan? Nanti di Majelis Ekonomi Pak Tono, Majelis Wakaf. Majelis Wakaf, saya kayak Majelis Wakaf itu kaya. Jadi kalau bangun-bangun dapat bantuan dari pemerintah itu kurang duit 300 juta, jangan minta ke PDM. Majelis Wakafnya sudah punya uang untuk keperluan mendanai dalam talangan jika ada bantuan-bantuan, gitu ya. Majelis Wakaf kalau begitu harus punya depot material. Ternyata guru-guru banyak juga yang punya langganan depot material, kining Joni, kining wah sampai kan. Terus kumpulan terbaik di Majelis Wakaf dikumpul sampai sekian. Ya, ini kalau manajemen nggak apa-apa ya, biar tahu. Punya depot material, belanja semen di sini, pasir di sini di Majelis Wakaf. Nanti punya duit banyak Majelis Wakaf, bisa mengangkat pegawai tetap, ya. Lalu kalau ada bantuan kurang 3 juta, disediakan oleh Majelis Wakaf, yang uangnya disimpan di BTM amanah, simpan, pinjamkan. Ini BT, STM bantuan kurang duit 140 juta, dari situ pakai. Itu loh maksud saya tuh ya. Jadi Majelis Wakaf belum sampai ke situ. Untuk menuju kepada penglihatan bahwa PDM sukses di sisi Majelis Wakaf, saya upayakan pengangkatan pegawai tetap yang digaji oleh PDM, bukan oleh Majelis Wakaf itu sendiri. Namanya Sukim. Ini Sukime. Kita kata Ustaz tadi ya, Pak Ruhadi, Sukim mau Ustaz 200. Tapi miring kopi ini. Sukim pun tamat SMP, tidak akan pernah tercover di Majelis Dikdasmen tuh. Semua pegawai sekarang diajarkan oleh induk organisasi sesuai dengan kaidah. Ini dibanding Sukim udah kerja sampai 20 tahun yang sabit. Angkat Sukim, kasihan dia anaknya mantan tukang kebun SMA Muhammadiyah, ya. Oh, dia orang sebatang kara berdua anak-anak, ya. Bisa dari kalau orang dia. Ya kan, ini pemimpin mas Tuhan kan. Anak-anak gue kita makanya sekolah-sekolah belum bisa mengcover, bukan belum. Ya, bok tuai kita nih. Bapaknya kan pas sekolah, ya. Bapak tuai kan Dikdasmen. Buyutnya kan kita. Ini pensiun kita bisa apa? Ini ya sepanjang Majelis Wakaf ente menjadi tukang Majelis Wakaf. Anak genteng bocor apa silakan menggawe yang digaji 500.000 sebulan. Ya boleh. Anak bocor-bocor kah? Wakil kepala sekolah cara persangka nggak usah nyari tukang, cukup Sukim. Ya. Terus Sukimnya dulu cantik tergawe anggaran yang Pak Iwan. Tuku linggis, tuku pacul, wah puluhan juta otak hilang. Nah, jadi siapa? Setiap ngomong ning anu lho, ning cek Aisyah rusak, besi, tegak, Pak anggarannya nih Pak Iwan 30 juta. Terus siapa dulu dong Pak Iwan? Bukan yang bahan, jadi tolong lho ya. Kita lu murid ya Allah, ngurusi anaknya wong. Bener lagi di Jakarta, di bidang film kita. Bukan yang kene. Kami anggaran kayak diborong baik, bukan kamu pegawai kerja, wis digaji setiap bulan. Mengenai pengen uang lebih, nanti juga ada tips ya kan? Dan PDM juga ngerti. Nanti tolong Allah itu bantu dia beli beras untuk apa? Kan gitu, tenang kok baik. Jangan suudon dulu, gitu ya. Tiap anak yang bocor mengajukan akrapan 5 juta, 4 juta, 60 juta, Aisyah 30 juta. Oleh Aisyahnya beli percaya dibayar PDM. Ini begitu ini roti gitu loh, diangkat Sukim belum ya, harusnya digaji oleh Majelis Wakaf.
masih disubsidi oleh PDM sampai yaumul kiamah kayak sih. Iya kan, ya oke belum? Nanti tuh tahun ketiga saya bilang sudah harus digaji oleh najis wakaf. Itu depot material. Bagaimana caranya? Langganan setiap wakasek ning di depote ning sidong karena apa? Tommy. Tom, ini kerjasama dengan PDM. Kemudian yang kedua, kita lagi pengen ada embrio dengan kerjasama ini untuk jadi depot material mahasiswa. Yang kedua, kita pengen membantu Tommy biar legal apa-apa. Jadi kita sesuai dengan muktamar pengen di Muhammadiyah itu ketika dapat amanah jangan mengatakan jabatan kering, jabatan basah. Namun jadi wakasek sana namanya jabatan basah. Ya, wakasek Alika jabatan innalillahi. Jadi rebutan wakasek sana rebutan ini tiga. Ini yang namanya kurafat ini. Paham enggak? Kurafat. Ngomong-ngomong kurafat. Udah boleh kurafat, silakan kurafat ngomong di dewek. Picik. Saya harus keras ngomongnya. Orang itu tak belum. Dan ngomong-ngomong kurafat kan rebutan yang jadi wakasek. Kepilih jadi suara terbanyak. Saya nggak mau jadi ketua PDM. Saya mau jadi ketua majelis KP. Tengeling. Jangan jadi ketua di Jakten. Suara terbanyak pada orang itu. Astaga. Ya nggak ada kir, hanya arif. Qala ahad wa hum yaqulun hadza. Masya Allah. Ra'isu Syubban Muhammadiyah. Jawa Gharbiyah. Gimana caranya? Ra'isu Muhammadiyah Jawa Gharbiyah. Ala waqt mu'adzin satuddin. Usul terbanyak paling apa ya? Ngacung saya mau jadi pesakan saya di Jakten aja. Jadilah kepada tadi faktor. Ya kan? Misalnya begitu. Ini saya kritik ya boleh. Tayangannya itu disuruh balik ke Cirebon tuh mungkin parah. Tinggal dikembangkan orang rebutan Bonimah Upanek. Tahu nggak Perang Uhud? Udah mau menang, berapa terbang, bunuh kabeh. Ya kalau dibalik, panah, cepat mati kabeh. Itu kita itu nggak sabar. Oleh Allah sudah menjanjikan kalau kita mengambil sesuatu, sepanjang Allah yang jalurkan apa yang kita cintai kita hilang. Contoh, Nabi Ismail itu sangat dicintai oleh Nabi Musa. Saya bukit mengatakan sepanjang zaman nggak katakan saya bos kita memang. Karena ini intinya itu akidah. Kedua sosial itu bentuknya memberikan terbaik saat itu adalah makanan ternak daging. Akidah itu apa? Cinta kita pada harta itu adalah disimbolkan oleh gibah lomba besar. Kalau punya 20 bantu miliar gitu loh. Gitu. Akidahnya Nabi Ismail sangat cintai tolong disembelih iben gitu loh. Kan diuji. Tangan punya Ismail itu kawin berkali-kali Nabi Ibrahim itu. Ya, akhirnya dia punya anak Ismail ditinggal, lalu ada masih bayi, datang Nabi itu muda lucu, cita-citanya dibawa di pesantren dia itu. Tapi lucu-lucu dia gawan di pesantren, apa satu. Ya rindu banget. Namanya sekolah sekolah. Tapi lucu-lucunya kon sebelah. Coba bayangkan. Nah karena cinta pada Allah di kedepan. Tapi untuk menyembelih Ismail itu butuh diskusi. Nabi Ibrahim diskusi dengan Ismail. Ini menggambarkan dialog itu, musyawarah itu urhen. Wujud urhennya karena ini adalah urhen, maka digambarkan dialog dengan siapa saja. Hatta kendati pun dengan anak kecil yang belum akil balik yaitu Nabi Ismail. Itu menggambarkan urgen dialog. Waktu Muhammadiyah ada rapim, lalu jaga-jaga. Pun musyraf begitu kita rapin. Makanya di PDM harus rapin tiap kebun.
sudah duduk kena rapim, takut. Mau ada yang rapim, ente bukan dokter ya. Ini malah insel dan prohibitan. Tidak tertulis, tapi sudah menjadi sistem nilai bersama sedunia. Bahwa rapat dalam Indonesia itu wajib hukumnya. Tidak perlu ditulis dalam ADART. Goblok. Dan bisa kayak tetangga sebelah ngomong. Ya enggak? ADART-nya enggak ada. Saya ngomong kalau siapa? Yang begini itu namanya manasisi prohibitan. Tidak tertulis karena sudah melekat menjadi satu nilai umum seperti membunuh. Agama manapun, hukum adat manapun, akhlak manapun, etika manapun, attitude manapun mengatakan sesuatu yang diharamkan. Ya enggak? Itu yang namanya malah insur. Seorang ibu, seorang ibu, ukun padena legat kapan wekaman dipikurakan diterjun di hade-hade ukun manena apa jadi apa dia duluan gak ada saya. Saya begini kata Pak Iwan tidur. Mau menemani Pak Hamdan. Hormati ibumu sampai 5 kali oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Muhammad itu. Ketika disembelih, ketika ngobrol dengan Nabi Ismail, Nabi Ismail menjawab, lakukan aja perintah Allah. Di situ musyawarah itu wajib, dan musyawarah ngobrol dengan orang yang beriman pun wajib. Bahasa lain, harus musyawarah dengan orang yang soleh. Aja musyawarah orang ngomong goblok. Perampok kan ngomong goblok jahat kabeh nang. Siraman jeung lawan kana, siraman kana, sira Pak Amin juga duit. Kita dengar rumah kian. Fit, kita nutupin CCTV. Siap musyawarah. Ya. Jangan ada yang terbunuh dan tidak boleh melakukan apa-apa kecuali ambil uang dan emas. Musyawarah. Pas lagi ngerampok kecuali emas dan uangnya, rabi kang di emas kan turu mentang. Dari Pak Eman nih tiba. Buya. Berlada. Wah, kian di. Wah, cari Mas Habib junior. Aja mau rapat karo palopan ngane ngarep kan. Cuma cukup duit karo Mas, jangan ada pembunuhan dan lain-lain. Wong cek keluar Pak. Paihone ternyata melaksanakan bukan hasil rapat saja, diikuti oleh Pak Karyo, Pak Iwan, tapi kita belajar. Ada yang mengingatkan Mas Habib itu, jangan itu bukan. Nah Mas Habib itu oleh Allah disebutnya likulli qaryatin nabiyyun. Dia di setiap tempat ada orang saleh. Wis waktu sholat bagian aja dulu baik. Mabok kabeh wong su BTM. Sebotol mana wis 5 botol daripada itu aja kita nyimpen aja. Itu nabi sepenjahat pun anak wong soleh walaupun hanya sesaat detik. Sejahat-jahatnya wanita sebagai pelacur ada muatan solehnya ketika masih minum kepada anjing. Disebut masuk surga itu maksudnya adalah betapa pentingnya ada ihsan dalam kehidupan kita. Jangan buruk setusuk sampai sore. Ada bismillah lah. Sembahyang rutin baik.
Karena maksudnya begitu, bukan jadi bondol masuk surga asal pakai kirik. Ya silakan jadi kirik. Ya. Ngerti beli agama Islam. Saya ini ya sebutan. Jihad. Bondol begini ceramah. Nyanyi Pak Ekon tuh. Ketika Ismail itu memberikan masukan supaya disembelih ya Allah, itu firman Allah, ayah hamba ikhlas, nanti engkau akan mendapatiku orang-orang yang sabar. Nangis, Allahu Akbar, bismillah, sembelih Ismail itu. Ismail masih murid, ini wedus. Kalau cintanya kepada Allah, yang kita cintai pun tidak akan hilang. Nabi Ismail ternyata diganti oleh Allah jadi kambing kipas domba besar. Nabi Ismail masih ada. Jangan takut-takut. Cobalah uang yang ada di rumah, Tuhan pemilik istri, bawa ke majlismu. Insya Allah paling piagam di dunia. Kalau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana? Akan saya contohkan nih. Dan kembali lagi ketemu. Namanya balik pelaku di mana? Contoh PDM cekak, petang dulu. Pokoknya tidak mengenai bukan kalian jangan. Ya, coba. Ambil. Untuk majlismu. Ya, sedang dari mana? Dari kajian itu. Dan PDM ini. Ya. Rong dulu. 10. Sangat ulang supaya paling gurih. Sampai era. Kalau sedekah itu yang penting ikhlas ya. Ada sedekahnya sedina lu ya. Aja lempeng bae. Wong yang motor kok bilang sedekah ning polisi ogah kok bilang. Sedekah yang sistematis tempatnya dilah, sistem objeknya sudah ada gitu ya. Nah, hilang apa namanya? Cinta pada Allah lebih utama, Ismail yang tidak ada, hilang. Gitu ya. Itulah kira-kira bahwa kita ini nggak boleh kurang. Tenang baik, jangan semudah kepada Allah Subhanahu. Memang nggak mudah. Lagi para kalau Allah lah, teman-teman diuji baik. Anak kering baik, istri meteng baik. Bakal rabi genteng dia kan meteng. Saya wis tempo, jadi bayangkan Pak Evan jihadnya Pak Evan. Enggak apa-apa ya, ini walaupun pribadi ya Pak ya. Waktu beliau pensiun, anaknya baru masuk SD. Tapi anak-anak kalau lebih parah kayak Nugen. Jadi Pak. Wes umur pengen 70 sampai ke bayi. Tapi enggak megang. Dari patut ditiru Pak. Jangan mengeluh, Allah sudah menakdirkan menemu. Terus semua jangan bermuhasabah yang sifatnya mendolimi diri sendiri. Semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas lagi lempo-lempo, rabi meteng mani. Betulah Dede yang menjadi istrinya Mas Agus. Dede bijak 40 tahun. Sudah 20 tahun atau berapa tahun? Tahu tuh meteng mani kan. Makanya jangan padahal jangan dikira sidu-sidu. Siapa tahu ambil lagi. Semua Allah kita bergembira ya dengan apa yang Allah takdirkan. Jangan mengeluh dan sebagainya. Tidak bisa dihindari gitu kan. Hidup itu selalu bertalian antara apa yang kita inginkan dengan apa yang kita inginkan. Mungkin secara logis kita nggak mau lah usia tua begini, anak masih kecil-kecil, itu logika kita. Tapi semuanya itu kembalikan dan nama dia ya, kembalikan bahwa semuanya itu hakikatnya Allah yang menghendaki semuanya. Jadi kita terima. Allah diajak bicara dengan kita, ya Allah, hamba-Mu menerima apa yang Engkau takdirkan. Allah berkomunikasi, diajak komunikasi dengan kita.
oleh kita. Dan sampai kita itu los, mikir mengenai bincang-bincang dengan Allah yang sebaiknya surat, tunggak, tapi nggak pakai ilmu, udah dipegang, gitu. Jangan sampai kita itu nggak komunikasi dengan Allah. Kita dalam bentuk doa saja. Lagi laku, mari mikir, belum sumur. Nah, kita angkat satu persatu support. Dapat PKU lu bisa gawe klinik. Kita menemukan fakta kelemahan Muhammadiyah Kabupaten Cirebon. Aspek wakaf misalnya, ternyata ada tanah wakaf yang belum digarap di Sumber 25 tahun. Ya wis, PDM TKU-nya nggak punya klinik. Kalau buat klinik juga gimana? Tanahnya di mana? Ya sudah, kalau begitu dalam konteks Muhammadiyah Kabupaten Sumber dengan PDM harus masuk satu misi bahwa PKU punya klinik, representasinya di Sumber. Kan lu, ya. Jadi di situ tuh dapat petunjuk dari Allah. Kalau kita beli tanah pribadi, ya wis ketika ada wakaf yang mangkrak, kita melihat secara positif thinking, ambil bahwa itu adalah peluang untuk menutupi kelemahan selama ini di mana kita nggak punya klinik. Peluangnya itu tanah wakaf yang mangkrak. Tidak kita salah-salahkan manajemen Muhammadiyah ke belakang, tidak. Wah, bahaya nanti. Bisa menjamin. Sebelum terkumpul 300.000, jangan ubah dulu. Berapa isinya semuanya? Nah, ini sekarang disuruh ngatur. Nah, disitulah kira-kira akhirnya seakan-akan PKU punya klinik, gitu ya. Enaknya sih kami mikirnya ke PKU itu mikirnya kita. Tahu ya. Terus PDN nggak kira, setelah punya setelah ini belum. Buat pocah-pocah, cuma semuanya dihilangkan oleh saudara karya MH. JM sama Rentra PDM, laptop. Terus bisa hilang. Panen ya. Alhamdulillah. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dahlan, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, mengajak kepada kita semua umat Islam, khususnya di wilayah Cirebon dan terutama warga Muhammadiyah untuk beribadah kurban bersama Lazismu Kabupaten Cirebon. Lazismu mencoba mengajak kita semua untuk berkorban seutuhnya. Kita tahu di musim kurban itu ada hari Hadyu, ada hari Nahr, dan ada hari Tasyrik. Kita mungkin di hari yang saya sebut terakhir mengenalnya hari libur 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW di hari itu Rasulullah mengajarkan kita semua untuk memanjangkan manfaat hasil kurban. Dan kurban itu dibuat kornet untuk bisa dinikmati tidak hanya di hari-hari kurban. Dan Lazismu mencoba menerjemahkan ini, yaitu membuat rendangmu. Moga-moga ketika kita berkorban bersama Lazismu, kita beribadah kurban secara seutuhnya. Di situ kita begitu hadir untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan wujud menyayangi sesama, tetapi wujud kita sepanjang kemudian hewan kurban yang kita sembelih, dagingnya dikekalkan atau dibuat kornet, rendangmu menjadi lebih bermanfaat untuk barangkali ada umat Islam yang di hari Nahr itu belum kebagian daging, kaum fukara terutama yang betul-betul fukara, oleh program ini akan mendapatkan manfaat. Dan
Saya kira tidak berlebihan kalau saya mengajak kepada kita semua untuk berkorban bersama lazismu. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.